Udah, oke. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 11 dan kelompok 12 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit lingkungan di bab 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh Bapak Dio Agung Herubawa, SE MA CC. Oleh karena itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada Heni Pangaribuan, saya sendiri, ada Samuel Silalahi, kemudian ada Herianto Tampubolon. Di kelompok 12 ada Putri Zevanya Dolok Saribu, ada Naufal Aberbi, dan ada Muhammad Dafa Fauzi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk dalam materi kita. Yang pertama adalah masalah pengelolaan lingkungan saat ini telah menjadi isu yang penting dalam keunggulan bersaing perusahaan, terutama berorientasi pada dunia ekspor. Kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungannya menjadi pertimbangan penting dalam negosiasi bisnis karena semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Produk-produk yang dihasilkan dengan merusak lingkungan tidak diminati, bahkan dicegah masuk ke beberapa negara tertentu. Di samping itu, pemerintah melalui perundang-undangan lingkungan hidup juga mewajibkan perusahaan untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu, perusahaan tidak bisa menghindari kewajibannya untuk mengelola tanggung jawab lingkungan bersama dengan sebaik-baiknya. Nah, audit lingkungan ini berhubungan dengan beberapa faktor. Yang pertama, ada penilaian kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan persyaratan internal. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pengendalian manajemen terhadap perhati pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, ada mempromosikan pengelolaan lingkungan dengan baik. Yang keempat, memelihara kredibilitas publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran staf dan menguatkan komitmen serta kebijakan lingkungan. Yang keenam, menggali peluang-peluang untuk perbaikan. Yang ketujuh, menetapkan dasar kinerja untuk mengembangkan suatu sistem manajemen lingkungan. Nah, tidak hanya itu, ada fungsi dan manfaat dari pengelolaan lingkungan ini. Yang pertama, di bidang manajemen, yang pertama menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan manajemen lingkungan atau usaha untuk memperbaiki rencana saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan, mereview terhadap pengendalian manajemen dan sistem yang berkaitan dengan kebijakan dan risiko lingkungan, baik yang telah berlalu maupun saat ini. Kemudian yang keempat adalah review proses dan prosedur operasi pabrik atau standar aktivitas lingkungan terhadap operasi dan prosedur manajemen lingkungan perusahaan, termasuk rencana respon terhadap keadaan bahaya, sistem dan monitoring dan pelaporan, serta rencana perubahan di masa depan terhadap proses dan peraturan. Yang kelima, meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan perusahaan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan lingkungan, seperti pengembangan yang berkelanjutan, kepedulian terhadap tanggung jawab, pengelolaan kembali, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian di bidang keuangan, yang pertama mencegah kerugian finansial melalui remediasi atau penghentian aktivitas penutupan perusahaan, larangan-larangan pemerintah, atau publikasi negatif yang disebabkan oleh pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Yang kedua, penilaian implikasi keuangan yang wajar terhadap masalah lingkungan, tanggung jawab, dan dampak dari peraturan baru. Yang ketiga, menyoroti di mana biaya-biaya bisa dihemat, seperti melalui konservasi atau meminimalkan penggunaan energi, memperbaiki penggunaan material, perubahan proses, dan penurunan pemborosan pemakaian atau pengelolaan kembali, dan sebagainya.
dampaknya? Di bidang hukum, yang pertama untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan perusahaan atau aktivitas terhadap peraturan-peraturan bidang lingkungan seperti izin operasional, standar emisi udara, dan sebagainya. Kemudian menghindari sanksi hukum terhadap aktivitas atau perusahaan dalam pengelolaannya di bawah hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, menunjukkan ketentuan implikasi manajemen lingkungan dalam pengadilan jika dibutuhkan. Ada juga bidang pelaporan, di mana yang pertama menyajikan laporan audit lingkungan untuk digunakan oleh aktivitas atau perusahaan berhubungan dengan komunitas lingkungan, pemerintah, dan media massa. Yang kedua, menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, institusi keuangan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kemudian ada bidang pelatihan untuk memfasilitasi praktik lingkungan terbaik serta meningkatkan kesadaran staf dan manajemen perusahaan mengenai kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang kedua ada pelatihan, pengetahuan, dan kesadaran karyawan. Nah, terdapat kunci keberhasilan dalam audit lingkungan. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan audit lingkungan ini. Nah, secara umum mari kita bahas apa saja itu. Yang pertama, ada dukungan pihak manajemen. Yang kedua, ada partisipasi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, independensi dan objektivitas auditor. Yang keempat, persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan jenis-jenis audit lingkungan. 1. Audit tanggung jawab lingkungan atau environment liabilities audit. Audit ini sering dilakukan sebagai pendahuluan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut. 1. Audit kepatuhan merupakan audit yang paling umum dilakukan dalam audit lingkungan. Audit ini merupakan proses verifikasi dari terhadap tingkat kemampuan fasilitas dalam memenuhi ketentuan undang-undang lingkungan, peraturan, batas emisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu audit kewajiban risiko operasional. Berkonsentrasi pada kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas sebagai fungsi operasi. Kepatuhan terhadap peraturan tidak dapat mengurangi kewajiban yang harusnya terhadap risiko operasional. Next. Jenis-jenis yang selanjutnya, yang kedua yaitu audit manajemen lingkungan atau manajemen audit. Audit ini memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap sistem manajemen lingkungannya yang diterapkan perusahaan sebagai pedoman bagaimana operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut. 1. Audit perusahaan atau corporate audit. Ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan induk dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab, implementasi kebijakan, kesadaran, dan komunikasi. Hal ini memberikan kepastian kepada manajemen puncak bahwa tujuan dan sasarannya dapat terimplementasikan melalui struktur yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, audit sistem atau sistem audit merupakan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku seperti ISO 14001, audit kebijakan atau policy audit melakukan review dan menilai kembali relevansi kebijakan. Mengingat perkembangannya yang terjadi, hukum atau teknik keuangan di dalam dan di luar perusahaan. Yang ketiga, audit aktivitas lingkungan atau activity audit. Audit ini mencakup penilaian terhadap permasalahan-permasalahan manajemen dan pemilihan teknik pengolahan lingkungan. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut. 1. Audit lingkungan lokasi pabrik. Menguji seluruh aspek kinerja fasilitas berkaitan dengan lingkungan. Pengujian mengombinasikan sebagai besar elemen-elemen penilaian tipe lingkungan yang lain dan ketika dilakukan secara mendalam, termasuk pertimbangan waktu dan biaya. Yang kedua, audit limbah.
Audit ini meliputi dua tipe. Tipe pertama mengidentifikasi dan mengukur aliran limbah dan sekaligus langkah-langkah dalam program meminimalkan limbah tersebut. Tipe kedua menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Next. Aktivitas audit lapangan. Audit lapangan dilakukan setelah perencanaan audit selesai dilakukan dan membahas rencana audit yang siap untuk diimplementasikan. Tujuan dari audit tahap ini adalah: 1. Melakukan verifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kebijakan internal, kesesuaian terhadap prosedur lingkungan. Yang ketiga, menetapkan status pabrik lingkungan yang sedang dijalankan saat ini. Yang keempat, mengidentifikasikan peluang peningkatan. Beberapa aktivitas dilakukan pada tahap audit ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya ada rapat. Dalam hal ini mengawal aktivitas audit lapangan, melakukan rapat pembukaan dan belajar dari segala lapangan. Yang pertama, memperkenalkan anggota tim audit sebelum ketiga, menjelaskan metode dan audit. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan. Yang selanjutnya ada rapat pembukaan. Mengawali aktivitas audit lapangan, dilakukan rapat pembukaan dengan office manager dan pegawai lapangan untuk yang pertama, memperkenalkan anggota tim audit. Yang kedua, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit. Yang ketiga, menjelaskan metode dan pendekatan audit. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau fokus pada pegawai lapangan. Yang kelima, mengarahkan asisten dan staf manajemen atau staf pendukung. Next. Adapun yang selanjutnya yaitu sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini sebagian besar deduksi dari SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 19/14001/2005 yang merupakan terjemahan dari ISO 14001/2004 tentang audit manajemen lingkungan atau Environment Management System. Dalam hal sistem manajemen lingkungan tadi terdapat persyaratan yang mana di dalam hal ini kita akan membahas persyaratan sistem manajemen lingkungan. Perusahaan harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan dan menentukan bagaimana perusahaan akan memenuhi persyaratan tersebut. Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen lingkungannya. Standar Nasional Sistem Manajemen Lingkungan mensyaratkan perusahaan untuk: yang pertama, menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai. Yang kedua, mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan produk dan jasa perusahaan di masa lalu, saat ini maupun yang direncanakan, agar dapat menetapkan dampak lingkungan yang penting. Yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti oleh perusahaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penerapan dan operasi. XML ini sebagian besar diadopsi dari SNI 19/14001/2005, terjemahan dari ISO tentang audit manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan adalah suatu cara sistematik untuk mengelola berbagai aspek lingkungan dari suatu perusahaan. Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu alat untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu aktivitas organisasi. Yang kedua ada persyaratan umum. Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen lingkungannya. Standar Nasional Sistem Manajemen Lingkungan mensyaratkan perusahaan untuk: yang pertama, menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai. Yang kedua, mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul. Yang ketiga, ada mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengidentifikasi prioritas serta menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yang memadai. Yang kelima, menetapkan struktur dan program untuk menerapkan kebijakan. Yang keenam, memfasilitasi perencanaan, pengendalian, pemantauan, tindakan pencegahan dan perbaikan, audit,
dan review untuk memastikan bahwa kebijakan dipenuhi dan sistem manajemen lingkungan tetap memadai. Yang terakhir adalah mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan ini adalah pendorong untuk menetapkan dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan perusahaan sehingga sistem tersebut dapat terpelihara dengan berpotensi meningkatkan kinerja lingkungannya. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan lingkungan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dalam lingkup sistem manajemen lingkungannya yang pertama sesuai dengan sifat, ukuran, dan dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasanya. Yang kedua mencakup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Yang ketiga mencakup komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan. Yang kelima didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. Yang keenam didokumentasikan kepada semua orang. Dan yang ketujuh tersedia untuk masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan. Ini yang pertama adalah aspek lingkungan. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk yang pertama mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk, dan jasa dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan menghitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru. Yang kedua, menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Bagian dari aspek lingkungannya itu antara lain emisi ke udara, pembuangan ke air, pembuangan ke tanah, penggunaan bahan baku dan sumber daya alam, penggunaan energi, pencarian energi, limbah dan produk samping, atribut fisik yang merupakan ukuran bentuk, warna, dan penampilan. Selanjutnya ada persyaratan perundang-undangan lainnya. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Persyaratan perundang-undangan tersebut mencakup pertama persyaratan peraturan perundang-undangan nasional, yang kedua untuk perundang-undangan provinsi atau departemen, dan yang ketiga untuk pemerintah setempat. Yang kedua menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek lingkungannya. Terus yang ketiga, tujuan sasaran dan program. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, serta memelihara tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi penerapan dan organisasi. Sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Sumber daya termasuk sumber daya manusia dan keterampilan khusus, sarana profesional, teknologi, dan sumber daya keuangan. Peran, tanggung jawab, dan kewenangan harus ditentukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan guna memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif. Kompetensi, pelatihan, dan kesadaran. Perusahaan harus menetapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan memahami tentang satu, pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur serta dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi terkait dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan. Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Akibat yang mungkin terjadi apabila prosedur tidak dilaksanakan. Komunikasi. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk satu, komunikasi internal antara tingkatan dan fungsi yang beragam di perusahaan. Dua, menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang terkait dari pihak eksternal yang berkepentingan. Dokumentasi harus mencakup satu, kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan. Dua, penjelasan lingkup sistem manajemen lingkungan. Tiga, penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen lingkungan dan keterkaitan serta rujukan kepada dokumen terkait. Empat, dokumen termasuk rekaman yang disyaratkan oleh standar ini. Dan yang terakhir, dokumen termasuk rekaman yang ditentukan oleh perusahaan sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses secara efektif yang terkait dengan aspek lingkungan yang penting. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Novala. Materi selanjutnya yaitu pengendalian dokumen. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk satu, menyetujui dokumen. Dua, menyetujui memutakhirkan seperlunya. Tiga, memastikan agar perubahan dan status revisi dokumen terakhir dapat diidentifikasi. Yang keempat, memastikan agar versi dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan.
Yang kelima, memastikan agar dokumen tetap terbaca dan dapat dengan mudah diidentifikasi. Yang keenam, memastikan agar dokumen yang berasal dari pihak eksternal yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai dokumen yang penting untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen lingkungan diidentifikasi. Dan yang ketujuh, mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen tersebut bila masih disimpan untuk maksud tertentu. Next. Selanjutnya itu pengendalian operasional. Perusahaan harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu dengan satu, menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yang terdokumentasi. Kedua, menentukan kriteria operasi dalam prosedur. Yang ketiga, menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan yang telah diidentifikasi pada barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kesiagaan dan tanggap darurat. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan serta bagaimana perusahaan menanggapinya. Perusahaan harus melakukan tindakan terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mengatasi dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator.